kita budayakan kepada Bapak Ibu untuk memanggil anak-anak dengan sebutan-sebutan yang manis dan positif. Nah ini menarik ini. Ya. Itu saya tanamkan sejak awal karena kalau telinga orang itu sering mendengarkan kata-kata sebutan yang positif, yang manis, yang indah, itu menjadi doa dan afirmasi tersendiri. Benar sekali. SDN 1 Gunung Raja ikut mensukseskan program anti kekerasan terhadap anak. Stop bullying! 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 No! Sayangi teman, hormati guru, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak di mana saja berada. Nah, teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita yang hebat, keren, dan sangat menginspirasi. Beliau adalah kepala sekolah di sebuah sekolah di daerah Sakra Barat, ya. Nah, desanya bernama Gunung Rajak. SD-nya SDN 1 Gunung Rajak. Nah, apa saja kehebatan beliau kita akan kulik-kulik. Kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana sih pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, apa dan bagaimana, apa saja yang sudah beliau lakukan di sekolah ini, dan manfaat dari tim ini selama sekolah berlangsung itu bagaimana sih? Yuk kita belajar banyak dari Ibu Bayi Mustiayu, Bu Hajah Bayi Mustiayu. Nah, yuk sama-sama kita check it out ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Master ya? Alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Sangat baik sekali. Nah, sebelum kita mulai cerita-cerita dong dulu tentang prestasi yang sudah diraih sama SDN 1 Gunung Rajak selama Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Oke, terima kasih Mbak Wiwi Smart ya yang merupakan tokoh inspirator kami nih di Guru Penggerak Lombok Timur. Kami dulu satu letting ya angkatan Guru Penggerak angkatan 1. Iya benar. Dan beliau benar-benar tunjukkan pengabdiannya, itu membuat kami sangat salut dan terinspirasi. Dan sekarang alhamdulillah beliau jadi ketua ya Guru Penggerak untuk Kabupaten Lombok Timur. Selamat Mbak Wiwi ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan menjawab tentang apa saja yang pernah saya lakukan di SDN 1 Gunung Raja ya. Pertama dulu begitu lulus Guru Penggerak angkatan 1, saya ditempatkan di sini tanggal 22 Februari tahun 2022 ya, 2022 ya, benar. 22222 ya, itu agak cantik itu, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Terus, dulu ini sekolahnya kan ada di tengah desa, ada di tengah perkampungan penduduk dan kurang dikenal gitu. Jadi saya melakukan gebrakan. Pertama saya membangun kebersamaan, kekeluargaan dengan guru dan teman-teman masyarakat, guru dan masyarakat di sini. Jadi kita rangkul dulu ya. Setelah hati kita dekat ya, sama-sama punya pikiran untuk kemajuan SD 1 Gunung Raja, baru kita gerakkan disiplin, terus kita buat inovasi 7 Taman Merdeka Belajar, dan itu juga yang membuat alhamdulillah saya terpilih dulu menjadi narasumber berbagi praktik baik ya di gelombang 3 dengan inovasi saya itu bersama Pak Dedi ini, Pak Master juga alhamdulillah. Kemudian di tahun pertama alhamdulillah SD ini berhasil menjadi sekolah dengan kemajuan terbaik dari pelaksanaan IKM. Kebetulan kita IKM mandiri berubah ya level 2. Ya, 2 sekolah yang dapat di Sakra Barat yaitu ED 1 Racing Bat dan ED 1 Gunung Raja. Itu merupakan berkah anugerah yang sangat besar dari Allah. Ini tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama dengan rekan-rekan guru, orang tua, siswa, masyarakat, pemerintah desa Gunung Raja juga di sini ya. Kepala desanya juga sangat mendukung, kepala dusunnya, komitenya, terutama Pak Mas Saleh ya, kepala desanya
juga ada di dekat sini rumahnya. Sangat mendukung semua program sekolah semua nih. ya, karena kita rangkul semua ya, kita ajak berdiskusi, betul. bekerja sama, memikirkan bersama. Kalau bukan penduduk Gunung Raja yang akan memajukan sekolah, siapa lagi? Itu yang saya tanamkan. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Itu yang harus kita tingkatkan, itu yang harus kita promosikan. Kita majukan bersama-sama. Dan alhamdulillah satu lagi, sekarang di tahun kedua nih, pas 2 tahun ini kami juga mendapat anugerah yang luar biasa. Karena keadaan SD kami di mana-mana ini sebenarnya bagus dari luar aja, tapi atapnya, butuh renov, toiletnya ya, ruang kepala sekolahnya apalagi bekas gempa, itu butuh renov ya. Dari awal pertama dulu kita cari-cari bantuan, tapi saya dibilangin coba perbaiki dapodiknya dan lewat aplikasi Krisna. Akhirnya begitu kami mengajukan pertama, alhamdulillah kita dapat bantuan 1,45 miliar. Terima kasih untuk Kemendikbud ini ya, kementerian. Alhamdulillah ternyata kalau niat kita tulus itu Insya Allah pasti didukung, dan kita betul-betul ini merangkul semua, bekerja sama dengan semua satu tujuan. Allah akan memudahkan semuanya. Dan seperti itu. Kemudian gimana nih proses pembentukan tim TPPK di sekolah, dan apa sebenarnya yang dirasakan manfaatnya setelah ini tim TPPK ini? Terima kasih Mbak Uya. Ceritakan deh. Ya, saya bercerita lagi begini ceritanya. Betul. Gimana ceritanya? Kalau pada awal-awal kita datang dulu kan anak-anak ini masih belum terbiasa gitu dikenalkan dengan salam sopan santun ramah itu ya, sopan salam senyum ya, sopan santun itu ya. Masih anak-anak itu belum begitu terlalu inilah, masih agak gini ya, tata krama dan lain itu agak kadang-kadang anak-anak masih suka berkata kasar, saling bully, saling ngolok dengan teman-temannya, dan banyak yang dan itu mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang pertengkaran, kesalahpahaman terjadi, dan itu merepotkan Bapak Ibu guru untuk membuat mereka damai. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 kami memutuskan untuk membentuk tim ini ya, penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di SDN 1 Gunung Raja ya. Tentu saja dulu kami mengadakan rapat dulu ya, kami mengadakan rapat dengan Bapak Ibu guru, dan kami juga melibatkan komite di sini dan pemerintah desa untuk mensosialisasikan program ini. Kita informasikan, kita sosialisasikan. Nah, setelah itu kemudian kita adakan program sosialisasi secara lebih luas dengan orang tua, wali siswa mengenai hasil dari pembentukan tim itu. Terus program apa saja yang dibuat bersama-sama dengan wali siswa tentang tim ini, kerja tim ini ke depannya gitu. Kalau yang kami buat ya tentu saja yang pertama itu kami buat program ramah anak dulu. Kita membuat sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak. Kan tahu kalau ramah anak ya, dalam segala hal kita harus selalu mengutamakan bagaimana rasa nyaman dan anak-anak itu bisa diterima. Merasa diterima dan dihargai oleh gurunya, orang tuanya, teman-temannya. Benar. Itu sekolah ramah anak itu yang pertama ya. Jadi sangat berkaitan. Yang kedua. Yang berikutnya kemudian untuk kedisiplinannya ya, kita masukkan untuk program kedisiplinan positifnya. Budaya positifnya itu salah satu bagian daripada pengembangan dari ini program ini. Jadi ada penanganan kekerasan. Pembentukan keyakinan kelas di masing-masing kelas. Ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibentuk. Jadi saya minta Bapak Ibu guru biar kelas itu aman. Jadi buatlah budaya positif, buatlah keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian ditempel di tiap-tiap kelas. Itu berdasarkan hasil daripada musyawarah guru dengan siswa. Ya, apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh. Kalau tidak boleh, mereka
mereka sendiri yang menetapkan sanksi untuk Ya, mereka, mereka sendiri. sendiri Oh. yang menetapkan sanksinya. berarti. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga, kita budayakan kepada Bapak Ibu untuk memanggil anak-anak dengan sebutan-sebutan yang manis dan positif. Nah, ini menarik Nah, ini. Ya. Itu saya tanamkan sejak awal karena kalau telinga orang itu sering mendengarkan kata-kata sebutan yang positif, yang manis, yang indah, itu menjadi doa dan afirmasi Benar, tersendiri benar ya. sekali, Jadi ya. anak-anak menjadi kayak kita menyiram tanaman ya. Iya. Kata-kata kita itu, sebutan-sebutan kita itu kepada anak-anak itu Akan menjadi membuat dia pupuk ya, menjadi pupuk Iya. yang baik, akan membuat dia tumbuh kembang menjadi kepribadian yang baik. Yang baik, Itu benar. tetap saya ingatkan. Jadi mereka bisa saling menghargai Iya, dengan bisa saling menghargai. dengan menyebut menyebut masing istilah saling sebutan. masing-masing Iya. dengan cara yang manis, gitu ya. Ya, kayak Bu Kepala Sekolah sering kan saya siaran langsung atau ada konten-konten saya biasanya aktifnya di Facebook ya, di Facebook Pro. Kalau saya panggil anak-anak itu cantik, ganteng, soleh, iya, soleha, betul. sayang, Sayang, pinter, pinter, cerdas, calon luar imam, biasa. calon dokter. Nah, seperti itu. Jadi- Saya membiasakan panggilan untuk Jadi anak-anak dan juga guru. bersemangat Iya, dengan iya. diberikan semangat seperti itu, nggih? Iya, jadi Wah, anak-anak juga keren, ini kita keren, asik. Iya, kita berikan praktik langsung. Iya, benar-benar. Begitu juga. Nah, yang ketiga kita kuat pendidikan karakter religiusnya. Nah, Iya. apa saja program yang dilakukan Bu Kepala ini yang Iya. tentang religiusnya ini? Iya. Apa Kalau saja saya, bentuknya? iya terima kasih Mbak Wiwi ya. Nggih. Saya itu sejak saya terpilih jadi lulus di guru penggerak, Nggih. saya mau di pendidikan dasar dulu ya. Kenapa? Karena saya ingin menanamkan nilai-nilai dasar karakter itu dari Iya, betul. awal dulu, Betul, dari betul, betul. dari bibitnya dulu kita harus buat benar, gitu. benar. Jadi itu, dan alhamdulillah begitu lulus guru penggerak dan diklat cakep juga dulu Nggih, kan kita ikut ya. benar CKS. Sama. Alhamdulillah saya ditempatkan di SD yang Di dekat SD dengan yang rumah dekat. saya Oh, gitu, dan gitu. ini ladang amal bagi Betul, saya alhamdulillah, begitu. gitu. Jadi saya membayangkan dulu sekolah ini nanti di setiap tembok-temboknya itu ada gantungan Asmaul Husna dipenuhi oleh, benar sudah kata-kata terwujud sudah, ya. kata-kata Asmaul Husna, nama-nama Asmaul Nama-nama Husna Asmaul kan Husna. dari ujung sana sampai utara sampai selatan. Sampai selatan, Iya. oke. Itu dengan Terus? melibatkan para siswa mahasiswa yang KKN dulu kita kerjasama ya. Yang kedua kita perkuat karakternya dengan menggalakkan sholat duha, tahfiz dan sholawat. Sholawat itu Iya. dilakukan setiap hari atau gimana? Kalau sholawat setiap saya pidato saya awali dengan itu. Gitu. Itu bentuknya. Atau di hari-hari besar, hari-hari Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, kita biasakan anak mendengar lagu bersolawat. sholawat ya, bersolawat bersama. Oke. Nah, kalau duha dua kali seminggu. 2 kali seminggu, hari apa saja? Hari Rabu sama hari Jumat. Hari Rabu sama Iya, Jumat. dulu kan kita tidak Oke. punya musola. Iya, betul. Jadi begitu Terus? saya datang itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya berpikir harus membuat Untuk aula membuat terbuka. aula terbuka. Itu nggak ada dananya ya. Kita ajak Bapak Ibu untuk nyumbang. Kita mulai Ya, dari nyumbang bersama-sama. dulu ya. Oke. Kita nyumbang dulu Bapak Ibu guru sama kepala sekolah, baru diikuti oleh orang tua Orang wali. tua Kita wali, ajak rapat. kita ajak rapat. Iya. Oh, Nggak ada oke. atapnya dulu, aula terbuka, Nggih, tapi nggih, nggih. bisa dipakai untuk nyaman anak-anak Oh, ibadah alhamdulillah, dan syukur. berkegiatan. Ah. Dan alhamdulillah baru 3 bulan ini 3 bulan. kita rangkul lagi di tahun kedua untuk membuat atapnya dan jadilah seperti ini sekarang. Oh iya. Aula ya. terbukanya Kelihatan punya nyaman sih. atap manis. ya. Alhamdulillah. Kita ya. buat manis. Nah, jadi udah Ya. nyaman buat anak-anak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Nah. ya seperti itulah. Terus yang berikutnya ya kita buat anak-anak itu kita latih dia menjadi calon imam. Bagaimana Ya. caranya itu? Nanti Bapak guru agamanya kan memilih anak-anak yang memang sudah bagus bacaan sholatnya ya, Nggih. dan banyak hafal tahfiznya. Jadi pada waktu-waktu tertentu kita minta anak-anak itu untuk memimpin Untuk teman-temannya, mengimami temannya. teman-temannya sholat. Keren itu. Iya, seperti Melatih itu. kepemimpinan mereka Iya, juga itu kan? melatih kepemimpinan mereka. Iya, seperti Wah, itu. memberi kepercayaan kepada siswa untuk Iya, memimpin untuk teman-temannya. memimpin teman-temannya Luar biasa dalam itu. sholat. Iya. Bu Kepala. Ya. Keren itu, bagus Ya, bagus. itu di karakter ya, tempat Ya, di karakter religius ah, itu. Makanya kita buat taman religius Iya, juga. taman religius. gitu. Itu dari segi karakternya. Nah, dari yang lain
Misalnya adakah kegiatan dengan orang tua wali yang dilakukan bersama antara anak dan orang tua? Iya. Nggih. Oke, makasih. Ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu. Ya, gimana nih Bu Iya. Aja? Kalau dengan orang tua, alhamdulillah dari awal saya datang pertama ke sini dulu, saya memang berusaha untuk lebih dekat dengan orang tua di sini dan dulu saya berani gitu waktu selesai COVID. Saya berani untuk penamatan, acara penamatan itu saya mengundang Bapak Ibu guru komite untuk kita kenalkan SD kita dengan semangat kebersamaan dan bangga sebagai keluarga besar SD 1 Gunung Raja. Kita adakan pawai penamatan itu ya dengan memakai baju adat, gitu. bande dulang, Betul. tebolak beak, Keren. ya itu. diiringi musik yang Musik. anak-anak bisa. Kita jalan dari kantor desa sampai Wali murid sini. juga ikut. Wali murid ikut. Mereka yang pakai Mereka baju yang- adat dan keren bande itu. dulang. Waduh. Dan itu yang pertama waktu itu di Lombok Timur ya. Wow, Untuk itu acara penamatannya. Itu bisa mengeratkan hubungan antara Ya, sangat antara berat. antara anak dengan orang Orang tua tuanya dan dengan guru-guru. Ya. Kerjasama dengan pemerintah desa, Pemerintah ya desa. keamanan Keamanan, juga. wah, ya. keren itu. Jadi bagus. itu menjadi viral dulu ya. Dari sebelumnya kita kurang dilirik sama orang, akhirnya kita wah, sering dilirik. Ini ada SDN 1 Gunung Iya, Rajat. iya, Nah, iya. seperti itu ya. Iya. Dan alhamdulillah di sini tuh teman-teman Bapak Ibu guru sangat cepat menerima perubahan-perubahan, ide-ide perubahan dan Ya. mereka menunggu apa yang akan saya lakukan. Mereka langsung membagi diri Yuk, gitu ya. Asik memanfaatkan gitu. potensi masing-masing. Itu yang saya cintai di sini. Kita di sini tunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita. Jadi Kekompakan. dalam hal berpakaian. Nah, lihat kan kita Ya, berpakaian benar. di media sosial Benar. ya. Kita Saya lihat selalu memang tampil selalu dengan kompak kelihatannya. Iya, Iya. betul. Jadi itu menunjukkan Kalau sudah kebersamaan. pakaiannya aja kompak, apalagi hatinya. Iya. Gitu. Iya, kita bangun dari Betul. tapi bukan hanya kekompakan, tentu Iya. nilai estetiknya juga. Benar juga. Kalau sesuatu yang seragam itu kita satu arah itu walaupun sederhana menarik ya kelihatannya. Estetis juga anak-anak juga melihat. Oh, ternyata guru saya juga kompak. Iya. Guru saya juga solid. Nah, jadi akhirnya itu yang bikin anak-anak juga senang gitu kan. Tertantang untuk menjadi lebih hebat. Benar. Kita jadi Teturi Handayani Ingarso Sumpulodo benar, Dia benar. Mangunkarso itulah. Jadi malu dong kalau dia harus berkelahi, gurunya aja kompak. Masa ndak ada bully-bulian gitu ya? Benar. Terus gimana dari sekian waktu berjalannya tim ini, ada ndak perubahan-perubahan yang sudah lihat dari keseharian anak-anak? Alhamdulillah. Tingkah laku gitu, Iya. perilaku siswa. Iya. Tentu ini tidak akan berjalan baik kalau tidak dengan monitor dan kontrol dari Betul, kita ya. betul, Kalau betul, kita hanya gerakkan, canangkan, terus biarkan aja mereka akan bisa sendiri. Enggak, Betul. kayak tanaman kita harus tetap Betul. membersamai mereka, memonitor, mengontrol, mendampingi mereka. Jadi mereka bisa menjadi lebih sopan, lebih patuh ya, lebih gampang dibentuk, diatur, lebih penurut dan Ya. mereka menunggu apa lagi yang kita lakukan. Siap mereka kan. keren. Mereka menjadi lebih bersemangat dan lebih sadar lah Ya. dengan fungsinya dia, apa hak mereka dan kewajiban mereka sebagai siswa di SDN 1 Gunung Raja tuh. Mereka pasti bilang, nih apalagi nih kejutan Iya, dari Bu Guru. Iya, mereka menunggu-nunggu itu. Ya. Ya, bahkan kadang-kadang Wah, seru anak-anak nih. ini saking dekatnya sama kita Kepala ya, sekolahnya. sekolah. Di hari guru dapat khusus Iya, gitu. Diam-diam jadi dia- nanti dikasih hadiah. Ibu Guru, ini Iya. ada hadiah untuk Bu Guru. Yang Jadi nggak nggak penting dekat, itunya, ya. tapi perasaan mereka yang kita hargai ya. Ya, Mereka bahkan kalau ada yang melanggar aturan, udah dia tahu kan ada aturan, ada sanksi yang kita anukan, kita jalankan. Misalnya kalau ada peraturan ini kita lihat dalam waktu 1 bulan saja bagaimana. Kita tegas aja di sana, Iya. tidak boleh ada yang longgar gitu. Kalau benar, ini kita sepakati aturan dan sanksinya, jalankan ini. dan sudah mereka yang memilih sanksinya. Iya, Jadi sudah mereka harus yang ada memilih. konsekuensi. Harus ada konsekuensi. Dengan yang sudah disepakati bersama ya. Ya kadang-kadang mereka dulu misalnya kita
tanamkan harus bawa ini misalnya hari ini untuk kegiatan kebersihan, misalnya mereka tidak bawa ada sanksinya, besok mereka datang sendiri, ini saya bayar sanksi saya dengan kesadaran sendiri. Oh gitu ya. Dibuat untuk modal kelas itu kembali lagi gitu. ke mereka. Kembali kepada mereka juga. Jadi mereka akhirnya dari bahkan ada juga ya program yang ketiga Jumat Berkah itu dari amal-amal mereka. Itu kita kumpulkan tanpa mereka tahu, kita kembalikan ke mereka dalam bentuk seragam topi peci hijau itu sama jilbab ya untuk sama imtaknya biar lebih rapi terlihat benar. waktu sholat duha betul. dan hari Jumat biar tidak compang-camping beraneka ragam. Jadi kita difasilitasi dari uang mereka dari sendiri, uang mereka dan kita juga ikut urunan di sana. Bapak Ibu gurunya juga urunan untuk memberikan mereka. Jadi akhirnya anak-anak SDN 1 Gunung Raja punya ciri khas tersendiri, punya branding tersendiri sekarang. Mereka sadar kalau mereka bermakna di sini. Alhamdulillah. Itu jadi yang mereka benar-benar merasa diri mereka diorangkan, dihargai, merasa di anak. Kalau orang Jawa bilang diuwongke, diorangkan, dihargai sebagai manusia gitu lah. Wah, alhamdulillah, keren ini Bu Hajah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang sudah Bu Hajah lakukan itu benar-benar ini menjadi tonggak buat anak-anak kita mencapai cita-citanya di masa depan, Bu Hajah. Kita bisa membentuk karakter-karakter yang positif, yang unggul yang pantang menyerah, yang bisa bertahan, survive dari semua godaan dan tantangan di masa depan. Betul. Itu kita tanamkan. Jadi alhamdulillah kalau dulu kan ada prestasi yang diraih waktu tahun pertama itu anak sini ikut olimpiade IPA itu bisa masuk 7 besar. Dari 700 itu sekolah. Itu keren sekali. Yang di tahun pertama 7 besar. Kemudian kalau di seni mereka juga masuk 7 besar. 7 besar juga. Wow. Seni dari itu luar biasa loh itu. Jadi, soalnya banyak kan. Banyak kan 700-an. 700-an. Benar. Nah, itu bentuk kebanggaan sebagai pemimpin pembelajaran di sini. Betul. Nah, semoga dengan adanya Bu Hajah di sini anak-anak kita menjadi lebih hebat lagi di masa depan. Amin. Dan satu lagi, apa moto yang Bu Hajah akan sampaikan kepada teman-teman tentang guru penggerak dan sekolah kita ini? Nah, sebagai kata-kata penutup untuk teman-teman. Yuk. Oke, terima kasih Mbak Wiwi yang smart dan selalu ramah pada setiap orang ya. Moto yang SD dulu ya, yang SD 1 Gunung Raja itu udah biasa itu di medsos ya. Jadi karena kita dari Merdeka Belajar ya, SDN 1 Gunung Raja itu turut mensukseskan terwujudnya Merdeka Belajar ya. Jadi terwujudnya profil pelajar Pancasila yang smart dan inspiratif. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita buat lapangan Merdeka Belajar ini satu-satunya. Kita buat ikon logo Merdeka Belajar ini juga satu-satunya ya. Karena memang kita dapat berkah dari gerakan Pak Menteri ini. Terima kasih Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Terima kasih sekali. Dulu saya ikut guru penggerak karena tertarik dengan kata-kata Bapak Menteri ya, dengan Mas Menteri ya. Guru-guru hebat se-Indonesia, ayo tunjukkan diri kalian, ikut program pendidikan guru penggerak. Di sana kalian akan dibimbing, dibentuk, dan itu yang memacu semangat saya ya. Jadi ikut berpartisipasi berjuang ya di angkatan 1 dulu luar biasa perjuangan kita. Sehingga bisa berdarah-darah ya. 9 bulan. Masya Allah. Sampai lahir anaknya. Lahirlah anak kita. Iya, alhamdulillah. Tetap teguh semangat bergerak berjuang di bidang pendidikan ya, jangan pernah mundur. Oke. Terima kasih banyak Bu Hajah Bayi Mustiayu SPD. Nah, sebentar lagi MPD ya. Oh, SE betul ya. SE sebentar lagi MPD ya. Beliau ini sebentar lagi sedang meniti masternya sekarang. Terima kasih banyak. Demikian tadi bincang-bincang kami teman-teman dengan kepala sekolah hebat kita, Ibu Hajah Bayi Mustiayu SE. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.